Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk yang pertemuan elektronika analog yang kedua ini adalah tentang arus searah. Jadi di sini arus searah pengertiannya adalah mungkin sudah banyak yang tahu ya. Arus searah itu adalah direct current. Jadi sebenarnya di dalam arus searah ini nanti pembahasannya adalah tentang rangkaian setara sama arus transien. Nanti rangkaian setara itu ada Thevenin, ada Norton. Kemudian kalau yang arus transien, itu biasanya arus transien namanya sesuai dengan namanya, biasanya arusnya sementara. Jadi kenapa sementara? Karena bergantung sama waktu. Contohnya kayak di pengisian atau pengosongan kapasitor. Nah, di sini pendahuluannya dulu, sambil review, arus searah itu kan arus direct ya, jadi cuma satu arah akibat perpindahan elektron dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau bisa juga dari kutub elektron yang negatif, kutub negatif ke kutub positif. Awalnya dulu sih dikiranya yang bergerak itu adalah yang positif, jadi bergerak dari positif ke negatif, tapi ternyata yang bergerak adalah elektronnya, jadi elektronnya bergerak dari negatif ke positif. Nah, di sini kalau dengan adanya pergerakan itu, maka ada muatan yang mengalir. Jadi syaratnya untuk terjadi arus listrik itu adalah adanya partikel bermuatan listrik ya sebagai pembawa muatan. Kemudian dia beda potensial atau tegangan listriknya ada beda potensial di ujung-ujung kutubnya. Kemudian rangkaian tertutup. Nanti ini mungkin rangkaian tertutup maksudnya gimana bisa nanti sambil jalan ya. Jadi kalau misalnya arus itu sangat dipengaruhi sama besarnya muatan. Besarnya muatan ini adalah Ki, kalau yang di satuannya adalah Coulomb. Jadi kuat arus itu adalah banyaknya muatan listrik dalam satuan waktu. Satuan waktunya adalah T ya. Alat untuk mengukur biasanya pakai multimeter, karena di dalam multimeter kemarin sudah disampaikan juga kalau ada ampere meter, ada voltmeter, sama ohmmeter ya. Nah, kalau untuk kuat arus, ini untuk mengukurnya adalah ampermeter. Jadi, yang diukur adalah kuat arusnya. Nanti untuk penjelasan detailnya, mungkin saya sambil skip ya. Nanti ada di modul, saya ada bukunya di bab 2, sambil dicermati nanti satu-satu. Jadi sebenarnya kalaupun arus searah ini nanti ada juga di dalamnya hukum Ohm. Jadi karena nanti itu sumber energi itu ternyata ada hubungan antara beda potensial sama kuat arus dengan suatu unsur-unsur ideal. Ya, maksudnya kalau misalnya unsur-unsur ideal ini bisa jadi resistor, kapasitor, induktor, atau yang disebut sebagai tahanan ya. Nah, ini oleh George Simon itu dulu dia menemukan adanya hubungan ini dan akhirnya disebut dengan hukum Ohm. Kalau masih ingat hukum Ohm, itu kan P sama dengan I kali R. Jadi besarnya arus itu bisa jadi tergantung sama tahanan atau resistansi dari suatu rangkaian tersebut. Jadi makanya nanti tegangannya pun bisa berubah-ubah tergantung sama rangkaian resistornya. Nah, sebenarnya di arus searah ini bahasan pokoknya ada dua, yaitu rangkaian setara sama arus transien. Sebenarnya rangkaian setara ini adalah sama kalau misalnya di bahasa Inggris ini rangkaian ekivalen. Kalau mungkin rangkaian setara mungkin agak awam ya. Sama kayak rangkaian ekivalen, jadi dia mengumpamakan suatu rangkaian itu menjadi suatu rangkaian yang simpel dengan cara menyederhanakan atau menggabungkan dengan dua teorema ini, teorema Thevenin sama Norton. Jadi biasanya kalau di rangkaian setara ini yang paling terkenal adalah hambatan setara. Kalau misalnya kalian kenal nanti hambatan setara itu yang gimana? Hambatan setara itu biasanya kalau kita rangkaikan ke resistor, nah itu ada resistor seri sama rangkaian paralel. Jadi sebenarnya dia ada hubungan antara kalau misalnya seri berarti R totalnya adalah 1/R1 plus 1/R2 gitu ya. Jadi itu adalah rangkaian setaranya. Jadi disetarakan meskipun itu digabungkan jadi
bisa dihitung sebagai satu kesatuan tunggal sebagai resistor totalnya. Nah, tapi sebenarnya untuk yang rangkaian setara nggak cuman resistor, tapi bisa juga yang lain kayak rangkaian misalnya ada kapasitor, resistor, transistor atau yang lain pun itu juga bisa disetarakan. Jadi dua prinsip yang digunakan di rangkaian setara itu ada dua ya tadi ya, Thevenin sama Norton. Kalau Thevenin ini dia menggunakan dasar sumber tegangan yang tetap. Jadi berapapun arus yang keluar tetap nilai tegangannya. Ini yang saya salah ya. Ya harusnya dia mulai sumber tegangan tetap berapapun arus yang keluar sama gitu ya. Kalau yang Norton dia pakai sumber arus yang tetap. Jadi berapapun hambatan yang dipasang sama nilai arusnya. Jadi sama kalau misalnya kita bicara tentang arus, masih ingatlah tentang hukum Kirchhoff ya, ada dua kan. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama itu yang tentang current law. Jadi dia arus total yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jadi ataupun titik sambungannya itu nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya masih ingat di praktikum fisika dasar ya, jadi kan dia titik-titik cabangnya sama dengan I1 plus I1 plus I2 sama dengan plus I3 sama dengan 0 karena lingkarannya sama. Satu loop. Ini di sini ada dua loop, jadi satunya ke kiri, satunya ke kanan. Nah, kalau yang menganut hukum Kirchhoff yang pertama tadi, ini untuk menyetarakan atau rangkaian setara untuk yang hambatan tadi atau resistor. Jadi kalau misalnya rangkaian seri, berarti kan arusnya yang sama. Karena dalam satu arus dia masih cabang yang sama gitu ya. Jadi tegangannya yang berubah-berubah, arusnya yang sama. Kalau yang di paralel, kebalikannya. Jadi karena dia ada cabang-cabang mengikuti hukum Kirchhoff 1 tadi, arusnya adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jadi arusnya beda-beda, tegangannya yang sama. Jadi nanti kalau misalnya dibuat bersamaan, kenapa kok bisa seri ini ngitungnya R1, R2 plus R3? Karena ya kayak gini, yang sama adalah arusnya. Arus ini nanti bisa ditarik ke sini, P per I kan sama dengan R ya. Jadi R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kalau yang untuk paralel, kenapa paralel? Kalau ngitung resistor total adalah 1 per R1, 1 plus R2, 1 plus R3. Karena di sini tegangannya sama. Jadi kalau misalnya takut kebalik-balik, ikutin aja. Biasanya kan yang paling gampang kan R-nya ya. Jadi kalau R-nya total berarti O, I-nya sama. Ikutin hukum Ohm juga, P sama dengan I kali R. Di sini P-nya yang sama, jadi nanti P-nya tinggal dicoret dari 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, kemudian untuk yang hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 2 ini tentang voltage law. Jadi, ini sorry, law ya, ini maksudnya saya salah typo. Jadi, ini agak ketutup ya. Karena ini sebentar. Don't show. Oke. Nah, untuk yang hukum Kirchhoff 2 ini ada rangkaian tertutup. Jadi kalau tadi yang maksudnya rangkaian tertutup itu kalau saklarnya tertutup ya. Jadi dia hanya bisa mengalir arusnya kalau saklarnya disambungkan. Jadi itu termasuk rangkaian tertutup. Syaratnya tadi untuk ada arus. Jadi di sini untuk perhitungan Kirchhoff yang kedua ada loop yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Ini arusnya kan dari negatif ke positif. Jadi arusnya nanti loop ke kiri gini sama yang di sini. Ini mungkin review aja di fisika dasar 1 sudah ya. Nah, berdasarkan ini nanti ada apa ya namanya pembagi tegangan sama pembagi arus. Jadi berdasarkan hukum Kirchhoff 1, ini kan ada 3 cabang. Dari 3 cabang E kali I ini dia adalah bagian dari V yang total. Jadi namanya pembagi tegangan. Di situ juga ada yang namanya pembagi arus. Jadi karena rangkaian resistornya terhubung seri, jadi kalau misalnya seri tadi kan dia sama. Nah ini kalau misalnya paralel,
Ini tadi kan paralel ya. Nah, kalau paralel dia ada yang terpisah, makanya pembagi arus namanya. Nah, biasanya nanti pembagi tegangan sama pembagi arus ini nanti digunakan juga prinsipnya di rangkaian setara Thevenin sama Norton. Mungkin kalau yang Thevenin lebih banyak pakai pembagi tegangan. Nanti kayak kalau yang Norton ada dua, pembagi tegangan sama pembagi arus. Untuk lebih jelasnya ini singkatnya. Jadi kalau pembagi tegangan, anggap aja ini misalnya dalam satu rangkaian dia ada R1 sama R2 ya. Kemudian kita mau ukur titik voltnya dari sini. Jadi tegangan yang ada di tengah-tengahnya. Tegangannya berapa? Jadi kalau mau ngitung R2 V0-nya ini adalah V1. V1 ini yang dari supply dikalikan R2 per R1 plus R2. Jadi ingat-ingatnya yang di atas itu adalah yang dekat sama ground atau yang menghubungkan ke kaki negatif. Jadi dia pasti di atas. Jadi kalau misalnya ini gimana ya pembagiannya bawah atau atas lupa. Jadi ingat aja kalau yang pembagi tegangan yang di atas sebagai pembilangnya ya itu yang ke kaki negatif. Jadi R2 per jumlahnya total R1 plus R2. Ini untuk pembagi tegangan. Jadi pembagi tegangan itu kalau misalnya resistor tersusun seri. Tapi kalau misalnya arus, itu kalau misalnya resistor tersusun paralel. Prinsipnya hampir sama kayak yang ini tadi, cuman yang diganti adalah I, arus kan ya. Arus berarti I sama dengan I0 ini adalah yang mau diukur. I1 ini adalah I totalnya. Dikalikan R1 per R1 plus R2. Jadi kalau misalnya yang diukur I0 ya, berarti yang ini yang satunya. R1-nya per R1 plus R2. Nah, ada juga pembagi tegangan itu yang terbebani. Ini yang prinsip yang nanti dipakai di Thevenin ya. Jadi dianggap nanti kalau misalnya suatu rangkaian itu disederhanakan dua ini jadi satu nilai. Nanti dikasih beban lagi. Jadi kita kalau misalnya pakai rangkaian setara, kita bisa tahu perhitungan bebannya atau RL-nya tanpa tahu rangkaian yang lain-lainnya. Maksudnya tanpa harus tahu detail rangkaiannya. Kita bisa hitung dengan cara rangkaian setara itu tadi. Jadi tujuannya sama-sama untuk mempermudah atau mempersimpel perhitungan. Kalau misalnya pakai beban, sama aja, sama kayak yang pembagi tegangan biasa tadi. Cuman yang di sini ada karena ada beban ini kan RL ya. Jadi harus diparalelkan dulu dengan ini. R2 diparalelkan karena ini kan paralel. Jadi simbolnya kayak gini. Jadi ini artinya 1 per R2 ditambah 1 per RL. Diselesaikan dulu. Kalau bisa ini digabung dari sini kan kayak pembagi tegangan biasa. Tinggal pembagi tegangan yang tadi masukin ke pembagi tegangan yang tadi. Jadi V1 per R1 plus R2 ini kan sama RL-nya. Untuk V-out-nya tinggal dikalikan I yang hasilnya ini dikalikan ke sini. Sebenarnya kalau mau dijadikan ke bentuk kayak gini nggak apa-apa sih, sama aja ya. Pembagi tegangan kan ujung-ujungnya V. Cuman kalau yang di sini saya pakai I, dihitung I-nya dulu baru dikalikan kan I kali R kan sama-sama V. Jadi sama-sama kalau misalnya mau dibagikan sini ya R2-nya ini diganti R2 paralel RL per R1 plus R2 paralel LL sama juga. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang rangkaian setara. Rangkaian setara yang pertama itu yang Thevenin. Jadi sebenarnya Thevenin ini mengumpamakan kalau misalnya suatu rangkaian yang riwah kayak gini misalnya ada 3 paralel kayak gini ya. Kemudian kita disuruh ngitung berapa tegangan yang ada di RL-nya. Jadi kita bisa sederhanakan 3 ini jadi cuma satu kayak gini. Jadi kalau misalnya Thevenin itu dasarnya adalah tegangannya tetap. Jadi dicari dulu tegangannya atau VTH nanti namanya V Thevenin. Jadi nanti itu yang digantikan, kemudian resistornya juga sudah resistor tunggal. Jadi nanti rangkaian akhirnya Thevenin cuman rangkaian seri kayak gini. Atau kalau misalnya secara umum bentuknya kayak gini. Jadi ada P, kemudian ada R. RP-nya ini adalah yang sudah disetarakan, kemudian RL. Nanti setelah tahu bentuknya kayak gini, tinggal dihitung. Nanti
V-nya atau arusnya yang keluar di beban berapa, kayak gitu ya. Nah, untuk perhitungannya ini sih simpelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini langsung ya, nanti ada contohnya kok. Jadi pertama lepaskan resistor beban, hitung rangkaian terbukanya, kemudian dihitung VTH, yang ketiga lepas arus listriknya, kemudian ini mungkin sambil step-step kayak gini aja lebih gampang. Jadi yang pertama misalnya contoh yang tadi masih bentuk paralel kayak gini ya. Kemudian kita disuruh menghitung berapa yang di RL. Jadi langkah pertama lepaskan resistor beban. Jadi dianggap dulu ini nggak ada. Ya, kemudian yang kedua adalah hitung tegangan Thevenin-nya. Jadi kalau menghitung tegangan Thevenin, kita harus tahu hukum Ohm ya, ngikutin hukum Ohm. Di sini ada hambatan 12 kilo ohm, 8 kilo ohm sama 4 kilo ohm. Karena ini rangkaian terbuka, jadi dia nggak ada arus yang mengalir. Jadi yang dihitung adalah yang I total yang di sini aja dulu. Jadi yang diselesaikan yang sini. P-nya kan 48 ya, 48 volt per ini kan masih hitungan seri. Jadi tinggal dijumlah biasa 12 plus 4. Kemudian didapatkan I untuk yang mengalir di sini adalah 0,003 ampere atau 3 mili ampere. Jadi nanti kalau misalnya masih ingat prinsipnya Kirchhoff, tegangan kalau misalnya di paralel kan sama. Jadi nanti di sini tegangan terminal AB-nya tinggal dikalikan sama ini arusnya. Jadi arusnya VI kali R, tinggal I-nya dapat 3 mili ampere dikalikan 4 yang di sini, yang mengalir di sini 4 kilo ohm. Jadi V-nya dapat 12. Ini dianggap sebagai V Thevenin nanti. Nah, yang kedua, lepaskan sumber arus listrik dan hubungkan. Jadi kalau kita udah lihat dari sini, kita ngitung sekarang RTH-nya. RTH ini ya 3 ini tadi digabungkan jadi 1. Caranya gimana? Tinggal ini rangkaian seri paralel sih sebenarnya. Jadi 8 kilo ohm ditambahkan hubungan paralel antara 4 sama 12. Ini kan kalau ini sama ini, jadi ngitungnya dari sini. Yang diserikan adalah yang ini ke ini. Jadi hubungan ini sama ini paralel ya. Tinggal diparalelkan, dapat nanti RTH-nya adalah 11. Jadi 3 resistor ini sudah bisa disederhanakan jadi bentuk seperti ini. Jadi 11, nah VTH-nya bukan lagi sudah 48, tapi V-nya bukan lagi 48 tapi sudah V yang ini 12 volt. Nah, di sini juga diganti 12 volt. Tinggal yang terakhir sudah jadi rangkaian yang sederhana ditambahkan resistornya beban. Nanti baru dihitung berapa tegangan sama arus yang mengalir di RL ini. Jadi caranya tinggal gampang, hukum Ohm lagi, IL sama dengan VTH per RTH plus RL. Ini kan hubungan seri biasa ya. Jadi 11 ditambah 5. Yang 12 per 16. Jadi hasilnya 0,75 mili ampere. Jadi arus yang mengalir di rangkaian beban 5 kilo ohm ini adalah 0,75 mili ampere. Kemudian untuk yang tegangan tinggal ditarik balik aja lagi, V-nya sama dengan IL kali RL. I-nya udah ketemu, RL-nya udah diketahui. Jadi VL-nya adalah 3,75. Jadi ini untuk menghitung rangkaian Thevenin. Nanti sambil pelan-pelan nanti dicoba lagi ya, sambil ada tugasnya. Ini nanti tugasnya nanti dikerjakan untuk tugas aja. Ada 2 nilai. Coba dikerjakan dulu. Nanti minggu depan kita bahas. Karena ini waktunya cuma 1 jam. Jadi pembahasan soalnya nanti untuk yang Senin. Kita lanjut dulu ya ke yang teorema Norton. Kalau Norton tadi, kalau Thevenin tadi kan sumber tegangan yang tetap. Jadi kalau yang ini Norton sumber arus yang tetap. Jadi bentuknya nanti bentuk paralel kayak gini. Yang digunakan bukan lagi tegangan tapi arus. Jadi I di sini ya. Jadi kalau dengan soal yang sama tadi, bentuknya sama, tapi nilainya berbeda ya sepertinya. Oh ya, nilainya berbeda, tapi bentuknya sama, nggak masalah. Bentuknya sama, nanti dia hasilnya seperti ini. Ini ada arus, ini adalah R setaranya,
kemudian yang terakhir adalah R bebannya. Jadi secara umum bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang tadi seri, kemudian pakai V, yang ini paralel tapi pakai I, ya. Caranya sama kayak yang tadi, tapi agak beda dikit di akhir ya. Langsung aja ini nanti mungkin pelan-pelan sambil dibaca. Nah, ini Taylor Norton yang pertama hubung singkat kan. Kalau yang tadi kan dilepas ya, kalau yang ini disambungkan. Jadi karena dia pakai prinsip arus, jadi harus tersambung. Jadi ini bebannya dihilangkan, AB-nya dihubungkan. Kemudian dihitung untuk mendapatkan arus Nortonnya. Jadi titik AB ini dihitung resistor antara 60 sama 30 secara paralel. Kemudian dihubungkan secara seri sama yang 20. Jadi nanti yang di sini di paralel ditambahkan sama yang 20. Ini hubungan yang biasa paralel ya, nanti bisa dicoba-coba lagi. Ini karena singkatnya. Kemudian didapatkan RT-nya, maksudnya R totalnya adalah 40 ohm. Jadi setelah didapatkan ini hubungannya, tinggal ngitung VIR biasa. Kalau misalnya kita mau cari arus, ya berarti V per R totalnya. V-nya adalah 12, R totalnya 40. Jadi tinggal 12 dibagi 40. Jadi I-nya, I total yang mengalir dalam suatu rangkaian ini adalah 0,3 ampere atau 300 miliampere. Nah, nanti untuk ngitung IN-nya, IN-nya ini dia diambil dari kan kalau misalnya kita mau ini ya, jadi diparalelkan dulu 0,3 sumber arusnya. Jadi kalau mau lihat I yang di sumber, I arus sumbernya, jadi tinggal 60 ini pakai pembagian arus ya yang tadi ya. Masih ingat pembagian arus yang di sini? Nah, pembagian arus. Jadi I total kita mau cari I supply-nya misalnya, atau ini dibalik ya, dibalik. Kalau yang ini kan I 0 yang di cabang, kalau yang tadi yang mau diketahui adalah I arusnya atau I sumbernya. Jadi tinggal pakai pembagian arus. Nah, kalau yang tadi nggak ada pembagian arus ya, kalau yang di Norton dia pakai pembagi tegangan sama pembagi arus. Nah, ini pakai prinsip pembagi arus, R yang mau dicari dibagi totalnya. Ini di sini yang di sini ya 30 per 60. Jadi nanti ketemu IN-nya sama dengan 0,2 ampere. Oke, kemudian setelah yang itu dihitung I-nya dan sebagainya, langkah yang ketiga dilepas sumber arusnya. Jadi juga dilepas sama resistor beban. Jadi cuma tinggal kayak gini aja. Nah, ini kan cuman resistansi dari rangkaian terbuka ya. Ini paralel biasa kayak yang tadi. Paralel biasa tinggal 30 ditambahkan dengan 20 diparalelkan dengan 60. Hasilnya totalnya R atau disebutnya RN, R Nortonnya 45 ohm. Jadi nanti yang dihitung di sini udah diubah 45. Arusnya tadi sudah diganti pakai yang arus Norton tadi IN 0,2. Nah, tinggal dipasang lagi bebannya. Bebannya semula kan 15. Jadi tinggal dihitung, kalau misalnya kayak gini sudah sederhana. Hitung arus bebannya tinggal hukum ohm lagi. VL sama dengan, ini kalau misalnya tegangan ya, tegangan dulu. IN-nya adalah 0,2, kemudian RN Nortonnya adalah 45 ohm, diparalelkan dengan bebannya 15 ohm. Dan nanti bisa dicoba diuraikan sendiri. Nah, memang kalau misalnya pakai teks kayak gini agak susah ya, karena paralel bentuk ininya pernya sama paralel ini hati-hati jangan keliru. Jadi kalau yang dua gini paralel, kalau yang kayak gini per biasa. Hasilnya nanti tegangannya adalah 2,25 volt. Nah, nanti sambil dicoba-coba lagi pakai tugas yang ketiga. Nanti diikutin pelan-pelan, ada juga saya tambahkan contoh tambahan kayaknya di aula. Nanti bisa dicoba-coba juga. Nah, tadi kan udah ada Thevenin, udah ada Norton. Nah, karena mereka satunya tegangan, satunya arus, kalau misalnya kita tarik balik ke hukum ohm,
pasti ada hubungannya. Jadi ternyata benar ada hubungan antara Thevenin sama Norton. Hubungannya kalau misalnya kita mau cari IL-nya atau arusnya pakai VTH itu hubungannya kayak gini, VTH per RTH plus RL. Jadi ini nanti setara. Jadi kalau misalnya nanti ketemu V, kemudian dicocokkan ketemu I, hasilnya pasti sama. Jadi kalaupun V-nya dihitung pakai Norton, kemudian dimasukkan V-nya ke Thevenin, hasilnya nanti sama. Bentuknya nanti pakai hubungan ini. PL sama dengan IN kali RN per RL. Ini N itu Norton ya, L itu beban, TH itu Thevenin. Jadi nanti hubungannya kayak gini. Bisa mau boleh, misalnya kita dapatnya adalah VTH. Setelah dapat VTH kita mau juga hitung arusnya. Ya tinggal hubungan kayak gini, VTH per RTH plus RL. Dapat nanti arusnya. Kalau misalnya kita ngitungnya arus Norton tapi kita pengen tahu tegangan, ya berarti tinggal kayak gini. IN kali R yang di paralel ya. R Norton dikalikan R beban dibagi R Norton ditambah R bebannya. Jadi secara sederhananya bentuk singkatnya nanti seperti ini kalau dibandingkan Thevenin itu yang seri, kalau Norton itu paralel. Jangan lupa juga kalau misalnya Thevenin dia pakai tegangan, kalau Norton dia pakai arus. Jadi sumber ininya beda ya. Ini sumber arus, yang di sini sumber tegangan. Caranya kurang lebih sama, dia pakai prinsip pembagi tegangan atau pembagi arus. Nah, yang sekarang ini, yang kedua ini subbabnya adalah ganti lagi yang arus transien. Jadi kalau arus transien, arusnya cuman sementara. Maksudnya sementara itu dia bisa muncul kalau diisi, tapi kemudian kalau dipakai dia habis. Persis kayak baterai atau pengisian kapasitor. Jadi dia akan terisi saat saklarnya tertutup. Jadi kalau misalnya tertutup, dia akan ada aliran dari negatif ke positif. Kayak gini ya bentuknya. Nah, nanti arus yang mengalir adalah V per R ya ini harusnya. V per R dikalikan eksponen min T per RC. Nah, kalau kapasitornya nanti VC sama dengan V dalam kurung 1 min C ya, kapasitor minus, oh ini E nih harusnya, ini E, sorry ya, eksponen min T per RC. Jadi sama hukumnya pakai hukum Ohm juga, dan dia kalau misalnya sudah terisi penuh, dia akan tersimpan sebenarnya kayak baterai gitu. Kalau selama dia baterainya nggak rusak atau nggak ada arus bocor, nilainya akan tetap. Tapi kemudian kalau dipakai, ya dia lama-lama kan habis ya. Kalau misalnya dipakai, berarti arusnya kembali. Dia terbuang muatannya. Jadi nanti akan ada saatnya dia benar-benar muatannya kosong. Makanya itu dia namanya arus transien karena bisa timbul dan juga dia bisa habis. Jadi cuman sementara, nggak yang sama seterus kayak gitu nggak. Nah, cara perhitungannya di sini, oh ini rangkaian integrator saya nanti lanjutin aja. Itu perhitungannya saya coba pakai ini ya untuk contohnya karena ini saya kemarin kalau mau bikin kayak gini di bentuk PPT itu agak riwah. Jadi saya tulis tangan aja pakai ini. Jadi ini yang tadi juga ya, pengisian kapasitor saat T detik itu sebenarnya fullnya adalah kayak gini. VC sama dengan T, kemudian V in plus VC saat dia dalam kondisi 0 atau 0 detik ya, kurangi V inputnya dikalikan eksponen pangkat min T per RC. Jadi ini pakai hukum Kirchhoff juga. Hubungannya VC ini ada E-nya ini adalah KGL. Jadi nanti hukumnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pada saat tegangan awal atau misalnya waktu 0 detik dia tidak ada tegangan awal atau tegangan awalnya 0, ini bisa disederhanakan. Jadi pakai apa namanya? Sebentar. Nah, pakai yang ini. V in, ya VC-nya kan bisa dicoret ya. Ini tinggal dicoret, nah tinggal dia V in min 1, seterusnya dan seterusnya ini. Nah, saat arus pengisian, dia IC-nya ini tadi sama kayak yang di PPT, cuman yang ini tadi keliru ya, kayaknya E. Harusnya, tadi di PPT C, harusnya E.
Jadi V in per R ini disebut juga I0 atau arus awalnya dikalikan eksponen min T per RC. Jadi dia akan berubah dalam selang waktu. Makanya dia ada T-nya karena terkait sama waktunya. Jadi kalau pengisian dia bentuknya naik gini grafiknya. Jadi mulai dari 0 terisi sampai sekian sampai full akhirnya. Dan kalau misalnya full dia bentuknya nilainya sudah konstan. Nah, kalau pengosongan berarti kebalikannya. Jadi dia udah nilainya, kemudian dia turun dan akhirnya sampai habis. Nah, waktu pengisiannya ini dia namanya RC atau konstanta pengisian atau konstanta waktu pengisian ya. Simbolnya to gini. Nah, to ini sebenarnya ya RC ini. Jadi kalau misalnya kita mau tuliskan ya berarti RC ini sama dengan to. Ini to-nya. Jadi dia akan mengisi berdasarkan kapasitas R sama C-nya. Kalau misalnya C-nya besar, ya berarti dia akan semakin lama untuk ngisi ya. Jadi dia perlu waktu untuk ngisi dan akhirnya penuh. Jadi ini yang tadi disebut sebagai arus transien karena arusnya hanya sementara. Jadi dia butuh waktu juga untuk penuh. Jadi nggak langsung yang begitu disambungkan saklar dia penuh. Nanti kalian waktu praktikum mungkin dicoba, suruh nyoba-nyoba. Kalau misalnya waktu kesekian dia berapa yang terisi, kemudian berapa lama penuhnya dan seterusnya ya. Nanti untuk di praktikum kan. Makanya saya mau ini dulu. Nanti untuk yang hitungan Norton sama ini ya kita bahas yang hari Selasa ya. Selasa kan 2 jam jadi agak lama untuk ngitung-ngitung. Kalau yang ini bekalnya saya buat praktikum. Praktikumnya kalau nggak salah ada yang hari Senin ya, Senin atau Selasa. Jadi paling nggak biar tahu dulu ini tentang pengisian pengosongan kapasitor. Jadi ini contohnya kalau misalnya kita punya suatu rangkaian sederhana, ada voltnya, ada saklar, ada resistor, ada kapasitor. Jadi ini kalau misalnya saklar terhubung, dia akan ada arus yang mengalirkan ya. Nah, kalau misalnya diketahui P-nya adalah 12, P inputnya 12, kemudian resistornya 5 kilo ohm, C-nya 100 mikrofarad, disuruh menentukan konstanta waktu pengisian, tinggal dikalikan aja. Jadi to-nya sama dengan R kali C. R-nya 5 kilo ohm dikalikan 100 mikrofarad ya. Jadi didapatkan 0,5 sekon. Jadi kalau misalnya masih 0,005, hati-hati berarti harus dijadikan sekon dulu. Jadi nanti ini artinya dia to ini merupakan indikator waktu yang diperlukan kapasitor untuk mengisi atau mengosongkan muatan di dalamnya. Jadi setiap kali dia bertambah, dia akan bertambah atau berkurang sebesar 1 per E-nya, eksponennya. Jadi ini waktunya yang dipakai untuk menambah 1 per E, eksponen ini. Nah, kemudian kalau misalnya disuruh menentukan arus mula-mulanya atau I0. I0 tadi kan bisa sudah ini ya. Nah, V in per R ini sama dengan input awalnya. Jadi tinggal kita masukkan I0 sama dengan V in per R. V inputnya adalah 12 volt, R-nya 5 kilo ohm, hasilnya dapatnya 2,4 miliampere. Jadi arus mula-mula yang sudah ada adalah 2,4 miliampere. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini rangkaian RC itu butuh waktu 0,5 second untuk mengisi arus hingga I0 per E. Jadi E-nya ini eksponen ya, kan konstanta. Jadi sekitar 2,718. Jadi kalau misalnya ini kan, jadi dia butuh sekitar 0,8832 miliampere. Jadi dia butuh arus 0,8832 miliampere dalam waktu 0,5 detik ini. Jadi hitungannya sebenarnya detik ya, 0, makan milisekon. Tapi nanti tergantung kapasitornya. Jadi kalau misalnya kapasitornya semakin besar, berarti kan ini waktunya juga semakin lama. C-nya kan ini kan mikro ya. Kalau misalnya C-nya semakin besar, dia isinya banyak, tapi waktu untuk isinya juga banyak. Kalau kita ngecas baterai handphone apalagi ya kalau misalnya atau power bank yang kapasitasnya banyak besar, dia kan untuk ngecas lebih lama dibanding yang ukurannya kecil. Nah, ini sama prinsipnya kayak gini, pengisian
kapasitor. Karena baterai kan sebenarnya di dalamnya untuk menyimpan muatan adalah kapasitor. Oke, kemudian untuk besar muatan akhir, jadi kalau misalnya sudah terisi penuh, berapa ya? Ini dia tinggal Q sama dengan C kali E. E ini adalah tegangan GGL-nya atau tegangan input. Jadi C-nya berapa? 100 mikrofarad kan ya tadi. Jadi 100 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 12 volt. Hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Jadi untuk terisi muatan yang ada di suatu kapasitor yang tadi di rangkaian tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Nah, kalau misalnya kalian nanti disuruh ngitung, misalnya penuhnya, kalau misalnya dia butuh penuh berapa? Nah, kalau misalnya dalam 10 milisecond, kira-kira udah dapat berapa ya, gitu misalnya, atau sekian detik dia dapat berapa? Nah, kayak gitu. Kalian bisa hitung juga, karena ini tadi ada T per RC, T-nya kita masukkan 10 milisecond, RC-nya kita pakai yang tadi konstanta ya, konstanta waktu pengisian, tinggal dibagi, dia dapatnya 0,02 second. Jadi ini sepersekiannya lah istilahnya. Jadi kita masukkan lagi tegangan saat sudah dapat 10 milisecond, dia dapat berapa, tinggal dimasukkan ke rumus awal, V-nya 12, kemudian min T per RC-nya ini kita masukkan 0,02 second, dikalikan dapatnya 0,2 volt, 24 volt. Jadi setelah disambungkan selama 10 milisecond dia dapat sekitar 0,4 volt. Jadi harusnya kalau misalnya suatu rangkaian kapasitornya berapa tadi ya, kapasitornya sekian, harusnya dia akan terisi sama dengan nilai inputnya. Jadi kalau inputnya 12 volt, ini sudah dianggap dia sudah melewati kriteria kapasitor ya. Kemarin kan waktu di teori ataupun di praktikum sudah dibahas kalau misalnya kapasitor itu punya karakteristik volt yang beda-beda. Jadi harus dilihat dulu. Kalau misalnya voltnya dia cuma 25, ya maksimum tegangan input yang kita berikan nggak boleh lebih dari 25. Kalau lebih, berarti dia akan rusak. Nah, ini sama. Ini dengan anggapan dia misalnya kapasitor yang kita pakai tegangannya sudah melebihi 12 volt. Jadi, kalaupun dia terisi nanti fullnya, dia ya tetap fullnya adalah 12 volt. Gitu ya. Jadi kemarin kan sudah ya kalau misalnya disambungkan, kemudian dikasih nilai 9 volt, ya kemudian yang tegangan yang keluar adalah sesuai sama inputnya. Nah, kalau kita hitung ini tadi 10 milisecond, dia cuma dapat 0,24 volt dari penuhnya 12. Jadi berarti sekitar hampir sekian persen ya, paling nggak sampai 1%. Berapa persen ya lah, ya tinggal dibagi ya, 0,24 dibagi 12. 20% ya, berapa? 0,24 dibagi 12, sekitar 0,02 dikalikan 100. Nah, 2% lah, sekitar 2%. Jadi nanti kalau misalnya kalian isi baterai handphone ya, kan kelihatan ada indikatornya. Ada 2%, 5%, 10%. Nah, itu tinggal dilihat ngitungnya dari kayak gini. Jadi kalau misalnya dia udah 2%, berarti dia dari totalnya berapa yang terisi. Nah, ini kalau misalnya dengan pertanyaan lain, ini kan dari waktu ya. Kalau misalnya kita pakai persen-persen kayak yang tadi saya hitung, ya tinggal dimasukkan ke sini. Kalau tegangan terisinya 50%, berarti tinggal 0,5 dikali 12 volt. Karena totalnya inputnya adalah 12, jadi 6 volt. Jadi berapa lama dia mencapai 6 volt ini, tinggal kita masukkan 6, VC-nya 6, kemudian V inputnya 12, ini dimasukkan juga, min T-nya kita cari per 0,5 ya, RC-nya tadi sudah diketahui konstanta. Nah, 6 per 12 min 1, kemudian disedarakan, untuk menghilangkan eksponen, masih ingat kita harus pakai ln. Nah, setelah dihitung dapat T-nya. Jadi T-nya untuk dia terisi 50% sekitar 0,3465 second. Jadi untuk penuh ya berarti butuh 0,7 second nantinya. Dia cepat kan ya. Jadi karena kapasitor yang kita pakai di sini cuman 100 mikrovolt. Jadi kalau mikrofarad. Jadi kalau misalnya di praktikum kalau ininya kecil ya lebih cepat. Nanti kalau C-nya besar kayak misalnya baterai HP atau baterai
kapasitor. Nanti kalian bisa bandingkan mungkin HP kalian berapa kapasitansinya, baterainya jumlahnya berapa, nanti butuh berapa lama. Itu nanti bisa untuk perbandingan. Mungkin itu dulu ya dari saya, karena ini juga udah mepet. Saya lanjut tanya jawab setelah ini ya. Ini saya stop recording dulu biar nggak terlalu banyak untuk upload video. Setelah ini baru bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih.